Wa Qur'an ilinga sira Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sekolah nalikane dawuh sapa Nabi Ibrahim liqaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Dawe ubudu wa hawattaqu liqaumihi abudu wa hawattaqu. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah wa taqu lan wedi sira kabeh ing Allah. Manane wedi Allah khafu tegese wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Iki Imam Suyuti kuwatir wedi Allah. Wong wedi ku nak ketemu kan mlayu, misale wedi gerduwo kan mlayu kok gerduwo. Lah iku wedi Allah ora kok terus mlayu saking napa? Allah. Manane mlayu saking siksane Allah. Carane piye mlayune lewat melakukan takwa. Jadi justru takut Allah itu malah harus mendekat kepada Allah. Zalikum ta mongkon-mongkon kabeh khairun wa apik lakum kedhi sira kabeh mimma dibanding perkara. Antum kang te sira kabeh ku ale ing atase marupane ben ibadah di asnami yaiku nyembah berhala. Ing kuntum lamun sira kabeh tak lamun iku ngerti sira kabeh. Ngerti al khairu min wirihi sangi barang apik min wirihi sangi liyane khair. Manane iso bedakno ndi sing apik ndi sing elek. Innama ta'buduna mesti te nyembah sira innama ta'buduna. Angin pestine nyembah sira kabeh min dunillah. Kowe nyembah liyane Allah wirihi awsanan ing pira-pira berhala. Wa takhluquna lan gawe sira kabeh ifkan ing kedustaan utawa barang sing akhire bodoni. Manane takuluna. Tegese ngucap sira kabeh kisban utawa kadiban ing kebohongan. Anal awsana satemene pira-pira berhala iku syuraka iku pira. Syuraka Allah apa syuraka lillah? Lillah. Iku syuraka pira-pira mitra lillahi kedue Allah. Innal ladina satemene wong akeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sange saliyane Allah. Manane barang utawa benda sing mbok sembah liyane Allah iku layam dikuna. Iku ora miliki sapa ladina lakum maring sira kabeh rizqon ing rezeki layak diruna. Tegese ora kuwasa kabeh rezeki ento rezekine sapa kabeh kuming sira kabeh. Fatahu mongko golek sira kabeh ing tawohi ing sisi Allah atau saking sisi Allah. Kowe goleki ar-rizqa ing rezeki. Manane taltubu tegese goleki sira kabeh ing rezeki mirusangi Allah. Wa abudu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Waskuru lan gelem nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turjauna den balana sira kabeh. Bon iki masalah tauhid iki kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku diistilahno Quran wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Bon sampean saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih, bener ya. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki 1 tambah 1 kira 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak. Begitu juga Isa, Yesus, diarani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadzib. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihi. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat. Baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan, tapi tidak ada buktinya. Sebut iyaquluna illa kadzib atau kaburas kalimatan takhruju min
apa itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Dan itu ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'u lan ora tau dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora tau balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode kedua. Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu tidak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburat kalimatan takhruju min afwah. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi ke jawaban tak Quran, jare sapa barang batil ora ono. Senggaran pangeran telu yo pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak, tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Tahu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena kebodohan. Menjelas. Nanti kalau bolak-balik matur, normalnya kabeh wong alim yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika. Karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam yo. Semari bodoh itu dadi jimat. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek. Nek kula ape tersinggung yo piye, ora tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sembale ekstrem surat Ra'd, ana mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoki dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi. Tapi cabut, cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Tidak saya tanya ke saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang yus, mana sampai anak wong mati itu sangel mati ini kalau itu surat atau gelem dah yakin. Engkau tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati, gara-gara Robin baca Ra'd tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis detail. Lan kuwi termasuk kiai sing ra setuju. Nek ana mati angel wis ben angel kono. Gak usah wacana surat apa. Kulo lho. Tapi ke atas sing macakno. Tapi nek kadang dijaluk anake kurang ae wis wacana ae suwen. Tapi gue gaya perjanjian dengan Gusti kalau namung moco loh, tetap terserah jenengan. Jadi tetap, ya Allah kalau tetap moco tapi terserah jenengan. Tetap lama ya gak apa-apa. Jadi gue gak tersangka, nopo. Yang paling repot masalah medis. Kalau nunggu sampai sekarang tuh bingung gitu. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunane tetap nanti mati. Itu nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot, semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini. Tapi barang pembunuh apa copot lah ya. Ya mati wis tua, wis akut, wis komplikasi. Kalau kan ada santri dokter kadang kalau sing ngaji, dok rasa takok ngono, pokoke penting aja cabut.
Itu pernah di Al-Azhar itu jadi perdebatan. Ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada JPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi gue enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Akhirnya nelpon ibu, Bu, kita tidak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya udah batas niku. Akhirnya udah delay. Delay akhirnya mahasiswa yang mau dokter itu. Dokternya apa nyabut iku mati, ra dicabut ra ono sing biayai. Akhir kancane dihubungi do delay perkara ne wedi. Sing cita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delay maksud kula. Loh iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa baru misalnya. Copot. Cek druki mau mos ngomong. Oh, roken urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula nggih. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Ya ora takok dokter iku mau mbok copot apa mboten dok. Pokoke sementing delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih yo lucu kadang. Ana wong begal ning Sahara. Sampeyan delok teng Buyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal, terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulane jare Buyatul Mustarsidin haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marai fasadin fil ardi gawe kerusakan ning bumi. Mulane Sufyan Ats-Tsauri ku tahu ada aparat negara itu terkenal zalim. Saroti itu aparat negara. Ono sing terjemah polisi tapi kan mesti polisi sakit polisi itu. Tapi aja pokoknya aparat negara. Tidak usah terjemah polisi cek tentara usah. Pokoknya Saroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Angger urip wis wong wis masalah. Jadi sebenarnya ora usah buka, tapi ini wae salat subuh ora usah buka. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong. Jadi sebenarnya sore kan masyhur sebenarnya sore fatwane nek ana wong dolen turu ora usah apa. Kulo eling bapak, riyen kan sering men Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, yen ngono digugahi mbek wong-wong gendho tangi wae subuh jare bapak ora usah buka. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Ini malah bulat. Itu ya ilmu. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record nopo fasik. Sebarno ae. Tapi kira sama mateni. Yes meneng. Pokoknya cuma ini terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begundal yang membahayakan manusia. Orang mau berpikir aneh-aneh. Soalnya ada ulama, ada Buya, orang usah dikengok gano. Tapi nak sing terkenal fasik kalau guys terkenal fasik ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik iso ora ada kemungkinan baik ndak ya kayak ngombe. Kayak ngombe ora harus sadar kayak syarat awas fasik mana. Dan memang angel ya masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya karena nopo kayak iya kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi yang ngomong ibunya saya tidak kuat kalau bayar segitu. Nah terus putih bu dicoplok nopo buatan kita serah dengan dek walaupun buatan sakit mikir. Bareng mahasiswa ini udah ditakoi dokter ini gimana ini? Buatan kertas dok pada kalau pikirin rian terus dodelek. Kangen-kangen kok pinter solusinya. Badhe kula tiru niku ora ana problem ora iso jawab ngene kok. Solusine kene kok. Delek. Nggih boten masalah ya penting ilmu niku. Mereka penting karo ilmu. Nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh.
angel panjenengan nak bab ngoten niku angel. Wis. Mane saniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam. Setidaknya enggak ada beban ketika ono infus terus-menerus mergo dijamin GPS. Dan mati kan gak apa-apa ditanggung. Man ulama sering digugat kiai-kiai, cara jenengan GPS itu halal atau haram? Karena akadnya itu gak jelas, guru. MUI kan tahu fatwa haram. Iya toh gitu. Terus sesuai dicabut mergo akadnya terus GPS ngangkatno semua yang urun berarti membantu yang gak mampu. Sing urun diniati sedekah. Jadi ora perlu arep-arep. Aku bayar terus gak tau loro, kenaan sing loro. Loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar roh. GPS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nek jenengan mampu ya derek mampu. Niati sedekah nek ora loro ya niat sedekah, nek kowe loro ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo wong. Tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya itu mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh, dari kadang-kadang malah alup-alup wis bayar suwi kok gak loro-loro. Jadi rugi. Sehat kok napa? Memang niku jadi masalah gitu. Tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau info sopok barang itu. Kula kan mergo kan gak khawatir lama kan karena ada yang napa? Nanggung. Sama seperti GPS mboten? Tujuh mawon ke gampang ke. Maksudnya setuju itu tidak harus terus melok GPS, entah cuma haram. Dulu kan pernah difatwakan MUI haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin yaitu akadnya bukan ijaroh atau bukan bek akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat apa? Sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridho. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair, tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melok GPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari, berarti ini kan habis banyak, kue ratau enggak? Ya, tapi nak kue rugi kan lucu, tuh sehat kok getun. Paham ya, tadi cara kula ora usah napa, ora usah berlebihan, guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oke, fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau lata uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan tidak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluquna ifka. Kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ana ing pesane Allah rizqa ing rezeki utubu tekse golek sira kabeh. Innal ladina ta'buduna min dunillahi kula yamliku ora miliki sapa wong akeh laku maring sira kabeh rizqa ing rezeki la diruna tekse ora kuwasa sapa wong akeh. Ajar zuku yang kang rezekine sapa asnam kum ing sira kabeh. Pokoknya berhala atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rezeki. Fatahu mongko golek sira kabeh ing dawa ing kersane Allah rizqa ing rezeki. Utubu tekse golek sira kabeh ing rezeki minhu sange Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah, wasyukuru lan nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan tur jaunatin dalane sira kabeh. Wa entu kadi lamun mendustakan sira kabeh tu kadi butek sing gorono sira kabeh ning ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman iku kan penduduke Mekah wis dikitopi di Mekah. Tapi hakikat khitab Quran nggih semua manusia ila yaumil kiamat. Mriki ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu. Tentu yang dikhitabi adalah ahli napa? Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil kiamat. Fakat kadzaba mongko teman-teman goro sapa umamun pira-pira umat ning kopi kum sange sedurunge sira kabeh ing kopi tangking sedurunge ingsun. Wa ma ala rasuli lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampeno al-mubinu kang jelas. Ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Ayil iblahu tegese nyampeno al-bayinu kang jelas. Fiha tainil qissataini iku tetep ing dalam ikilah cerita loro. Cerita tentang Nabi Ibrahim tasliyatun. Utawi ngerem-ngerem to ngekeki nasihat sing ngayemno. Tasliyah nu maknane nasihat sing ngayemno lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala ta'ala awalam yaro kaifa yubdi'u wa khalqa